Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Ayu Ramadhani akan menjelaskan bagaimana cara menghitung metode Fuzzy Tsukamoto pada studi kasus permintaan, persediaan, dan produksi barang dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah logika Fuzzy. Langsung saja, ada beberapa tahapan dalam menghitung logika Fuzzy Tsukamoto yang akan saya jelaskan nantinya secara satu persatu. Yang pertama yaitu fazifikasi, yang kedua inferensi, dan yang ketiga merupakan defusifikasi. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit oret-oretan mengenai fazifikasi. Apa sih fazifikasi itu? Fazifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik. Kata lain dari proses ini disebut dengan derajat keanggotaan. Di sini saya sudah membuatkan beberapa kebutuhan data yang nantinya akan kita gunakan dalam menghitung logika Fuzzy Tsukamoto. Di sini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama yaitu permintaan, yang kedua persediaan, dan yang ketiga yaitu variabel produksi. Dari ketiga variabel ini saya sudah membuatkan masing-masing kode variabelnya. Permintaan dengan kode variabel PRM, persediaan PRS, sedangkan yang variabel produksi merupakan PRD. Juga terdiri dari 3 himpunan Fuzzy. Yang pertama sedikit atau berkurang dengan kode variabel SDK. Untuk yang kedua himpunan Fuzzy sedang dengan kode variabel SDG. Yang ketiga himpunan Fuzzy banyak dengan kode variabel BNK. Untuk himpunan Fuzzy yang variabel permintaan sedikit atau berkurang mulai dari angka 100 sampai dengan angka 150. Untuk himpunan Fuzzy yang sedang dari angka 100 sampai dengan angka 200. Sedangkan untuk himpunan Fuzzy yang banyak dari angka 150 sampai dengan angka 200. Begitupun seterusnya. Bisa kita simak secara bersama di oretan kecil saya ini. Di sini saya sudah menyediakan 2 rumus. Yang pertama yaitu grafik turun. Grafik turun rumusnya angka tertinggi dikurangi nilai yang dicari atau variabel X dibagi angka tertinggi dikurangi angka terendah. Sedangkan untuk yang grafik naik, nilai yang dicari atau variabel X dikurangi angka terendah dibagi angka tertinggi dikurangi angka terendah. Di sini saya sudah menyiapkan grafik dari data-data yang sudah saya jelaskan tadi. Ini. Di sini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama sedikit, yang kedua sedang, dan yang ketiga banyak. Yang pertama kategori sedikit. Bentuk grafiknya seperti ini. Jadi ini grafiknya turun dari angka 100 sampai angka 150 gini. Untuk yang kedua kategori sedang, yaitu memiliki 2 kategori grafik. Yang pertama naik seperti ini dari angka 100 sampai angka 150, dan yang kedua turun dari angka 150 sampai angka 200. Jadi secara keseluruhan grafik sedang ini bentuknya seperti ini. Untuk yang ketiga yaitu kategori banyak, grafiknya seperti ini, naik dari angka 150 sampai angka 200. Langsung saja kita akan menghitung derajat keanggotaan permintaan dengan kode variabel PRM. Mio PRM SDK, Mio permintaan sedikit. Nah, berarti grafik yang digunakan yaitu yang SDK sedikit. Berarti ini kan turun. Untuk rumusnya, yang pertama, variabel A akan bernilai 0 jika lebih dari 150. Jadi ini arahnya ke sini. Sedangkan variabel A akan bernilai 1 jika kurang dari 100. Arahnya ke kiri seperti ini. Nah, untuk menghitung permintaan yang sedikit, rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Grafik turun sama dengan angka tertinggi dikurangi nilai yang dicari atau variabel X.
dibagi angka tertinggi dikurangi angka terendah. Sedangkan untuk angka tertinggi, yaitu ini kan grafiknya, berarti 150. 150 dikurangi nilai yang dicari. Nilai yang sudah ditentukan tadi kan 120 yang akan kita cari. Berarti 150 dikurangi 120 dibagi angka tertinggi. Berarti 150 dikurangi angka terendah 100. Kan ini angka terendah. Grafiknya kan seperti ini tadi. Dari angka 100 sampai 150. Dari hasil 150 dikurangi 120 yaitu 30. 150 dikurangi 100 menghasilkan nilai 50. 30 dibagi 50 sama dengan 0,6. Berarti yang akan kita taruh nilai 0,6 di sini. Mengapa di sini? Karena di sini ini merupakan grafik yang kita cari, grafik turunnya. Untuk selanjutnya, mio permintaan sedang. Nah, perlu kita ketahui bersama, untuk grafik yang permintaan sedang seperti ini bentuknya. Terdiri dari dua kategori, yang pertama naik dan yang kedua turun. Langsung saja kita ke rumus. Variabel A akan bernilai 0 jika kurang dari 100. Jadi arahnya ke sini. Atau variabel A juga bernilai 0 jika nilainya lebih besar dari 200. Jadi arahnya ke sini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa permintaan sedang ini terdiri dari dua grafik. Yang pertama naik dan yang kedua turun. Langsung saja kita menghitung rumus untuk yang kategori naik. Ke sini. Rumusnya tadi untuk yang grafik naik, nilai yang dicari atau X dikurangi angka terendah dibagi angka tertinggi dikurangi angka terendah. Untuk nilai yang dicari ini berarti kan 120. 120 dikurangi angka terendah 100. Ini dibagi nilai tertinggi 150 dikurangi 100 sama dengan 120 dikurangi 100 yaitu 20. 150 dikurangi 100 sama dengan 50. Jadi 20 dibagi 50 hasilnya 0,4. Untuk yang grafik sedang ini kategori naik nilainya 0,4. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu variabel sedang kategori turun. Tadi kan sudah yang naik, sekarang kita hitung yang turun. Perlu kita ketahui grafik yang sedang kategori turun seperti ini. Dari angka 150 sampai angka 200. Di sini terdapat ketentuan bahwa variabel A akan bernilai 0 jika lebih dari 200 dan akan bernilai 1 jika kurang dari 150. Sedangkan untuk yang akan kita cari angkanya 120, berarti kan kurang dari 150. Di sini langsung saya kasih hasil 1 karena A kurang dari 150 yaitu 120. Untuk yang selanjutnya yaitu mio permintaan banyak. Berarti yang ini. Langsung saja kita ke rumus. Variabel A akan bernilai 0 jika kurang dari 150. Berarti arahnya ke sini. Juga variabel A ini akan bernilai 1 jika lebih dari 200. Arahnya ke sini. Langsung saja ke rumus. Untuk yang permintaan banyak ini kan seperti ini grafiknya. Angka yang kita cari kan 120. Tadi ada ketentuan
bahwa variabel A jika kurang dari 150 maka hasilnya 0. Mengapa demikian? Karena variabel A ini kurang dari 150, yaitu 120. Oke, untuk yang selanjutnya bisa kita perhatikan grafik ini. Kita akan mencari derajat keanggotaan persediaan. Di sini sama-sama memiliki 3 kategori. Yang pertama sedikit, arahnya ke sini. Yang kedua sedang, seperti ini secara keseluruhan. Dan yang ketiga grafik banyak kategori. Gambar grafiknya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung derajat keanggotaan persediaan. Di sini saya sudah buatkan kode variabelnya, yaitu PRS, persediaan. Langsung saja, yang pertama, mio persediaan sedikit, mio PRS SDK. Variabel B akan bernilai 0 jika lebih besar dari 40. Tadi kan grafik yang sedikit seperti ini. Jadi, variabel B ini akan bernilai 0 jika lebih besar dari 40. Arahnya ke sini. 40, 50, 60, dan seterusnya. Juga variabel B ini akan bernilai 1 jika kurang dari 20. Arahnya ke sini. Nah, tadi kan ada ketentuan bahwa variabel B akan bernilai 0 jika lebih besar dari 40. Sedangkan nilai yang akan kita cari di sini merupakan 45. Tanpa kita menghitung rumus, hasilnya tetap 0. Mengapa? Karena variabel B lebih besar dari 40, yaitu 45. Yang kedua, yaitu mio persediaan sedang. Jadi secara keseluruhan grafik untuk yang grafik sedang seperti ini, terdiri dari 2 kategori. Yang pertama naik dan yang kedua turun. Nah, langsung saja kita lihat ke rumus. Variabel B akan bernilai 0 jika kurang dari angka 20. Jadi arahnya ke sini. Akan bernilai 0. Juga akan bernilai 0 jika variabel B lebih dari 60. Jadi ke sini 60, 70, 71, 79, dan seterusnya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa grafik untuk yang sedang terdiri dari 2 kategori. Yang pertama naik dan yang kedua turun. Sekarang kita hitung untuk yang variabel naik. Rumusnya tadi, nilai yang dicari merupakan 45 dikurangi angka terendah. Angka terendahnya 20. Berarti 45 dikurangi 20 dibagi angka tertinggi. Angka tertingginya berapa? Kan 60. Jadi kita tulis 60. Maaf, untuk angka tertingginya 40 dikurangi angka terendah 20. Jadi hasil dari 45 dikurangi 20 merupakan 25. 40 dikurangi 20 hasilnya 20. 25 dibagi 20, mengapa hasilnya bisa 1? Karena variabel B ini lebih besar dari angka 40. Berapa? 45. Ini untuk grafik yang naik. Nah, untuk yang turun, rumusnya tadi, angka tertinggi dikurangi nilai yang dicari. Angka tertingginya kan 60. Ini yang grafik turun. Seperti ini, dari angka 40 sampai angka 60. Untuk yang grafik turun, seperti ini, dari angka 40 sampai angka 60. Rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, angka tertinggi dikurangi nilai yang dicari. Angka tertingginya kan 60. Ini nilai yang dicari berapa? 45 dibagi angka tertinggi 60 dikurangi angka terendah. Angka terendahnya 40 sama dengan 60 dikurangi 45 hasilnya 15. Untuk yang 60 dikurangi 40 hasilnya 20. 15 dibagi 20 hasilnya 0,75. Jadi kita taruh angkanya di sini.
Ini kan grafik yang turun. Hasilnya ini 0,75. Untuk yang terakhir yaitu mio persediaan banyak. Perlu kita ketahui grafik yang mio persediaan banyak seperti ini. Dari angka 40 sampai angka 60. Langsung saja, variabel B akan bernilai 0 jika kurang dari 40, berarti ke sini. Dan akan bernilai 1 jika variabel B lebih dari angka 60, arahnya ke sini. Nah, untuk menghitung rumusnya yang kita cari kan 45. Ini rumus mencari persediaan yang kategori banyak atau naik. Rumusnya nilai yang dicari dikurangi angka terendah. Nilai yang dicari 45, angka terendahnya 40. Ini dibagi angka tertinggi 60 ini dikurangi angka terendah 40, sama dengan 45 dikurangi 40 hasilnya 5, 60 dikurangi 40 hasilnya 20, 5 dibagi 20 hasilnya 0,25. Jadi kita tulis di sini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses inferensi. Proses inferensi akan dilanjutkan di video selanjutnya.